Saya Lodi Dika Guero. Saya Muhammad Alfiansa. Saya Afizal. Saya Ahmad Al-Fajri. Saya Fadli. Saya Ratu Angelina Romana. Saya Reski Indah. Saya Geisha Firman Sudiati. Dan saya Zatul Islamia. Kami dari kelompok 1 kelas 71 SMP Negeri 8 Buton akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kekuatan Ekonomi Nataga. Seluruh pasukan sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukan di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Kali itu, sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi syarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak tanah Modo menyusul bagi air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang yang saling berpasukan di bawah air putih. Mereka tidak menyadari apa yang seminggu mereka. Mereka tetap tenang menunggu apa-apa dari Nataga. Serbu! Tere Nataga sama menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan Terepan dari binatang-binatang hutan segera menyekung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun pemimpin pasukan pihak kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hei, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang menyusul. Binatang-binatang yang akan menyerah juga tidak takut dengan katakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu Nataga, bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukannya. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api panas semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari para serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit. Dan panglima Level sudah menyaksikan kebenaran memandang Nataga harus dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Demikian cerita dari kami. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Yuni. Saya Salma Effendi. Saya Turis Justisi Rahadianti. Saya Nurhidah. Saya Safardi. Saya Zaskia Bantisha. Saya Angga
sebuah danau untuk menangkap ikan. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan Kijang. Ternyata Kijang ingin ikut serta dalam perjalanan itu. Kancil dan Kura-Kura memperbolehkannya, dan mereka bertiga pun berjalan menuju danau. Ketika tiba di sebuah bukit, mereka berjumpa dengan rusa. Ternyata rusa juga ingin ikut. Selanjutnya, ketika tiba di sebuah lembah, mereka berjumpa dengan babi hutan. Babi hutan itu meminta izin untuk ikut bersama. Rombongan itu pun berjalan bersama. Ketika sampai di sebuah bukit, mereka bertemu dengan beruang yang juga ingin ikut bergabung. Tak lama kemudian, mereka berenang lalu melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan badak, kerbau, dan gajah yang juga ingin ikut bergabung ke dalam rombongan. Akhirnya mereka bersepuluh berjalan bersama menuju danau. Rombongan yang menyenangkan ini berhasil menangkap banyak ikan. Ikan-ikan tersebut mereka salai dan asapi dengan nyala api hingga kering. Keesokan harinya, mereka kembali menangkap ikan-ikan itu. Sementara itu, beruang yang berbadan besar ditugaskan untuk menjaga ikan-ikan yang telah diolah kemarin. Tak lama kemudian, datanglah harimau yang ingin mencuri ikan-ikan itu. Sekuat tenaga, beruang melawan harimau, namun ia kalah. Ikan-ikan itu pun dimakan habis harimau. Hari-hari berikutnya, rombongan itu menugasi gajah, banteng, badak, kerbau, babi hutan, rusa, dan kijang untuk menjaga ikan. Namun semua hewan berbadan besar itu tetap kalah melawan harimau. Kini giliran Kancil yang bertugas menjaga ikan-ikan. Sebelum teman-temannya menangkap ikan, Kancil menyuruh mereka untuk mengumpulkan rotan. Sebanyak-banyaknya rotan dipotong-potong, kira-kira satu hasut. Kancil memperhatikan ke langit, seolah-olah ia melihat pemandangan yang sangat bagus. Tak lama kemudian, datanglah harimau. Ia heran melihat tingkah laku Kancil dan tumpukan rotan yang ada di situ. Tanya harimau kemudian, sedang apa kau Kancil? Mengapa ada tumpukan rotan yang ada di situ? Tanya harimau kemudian. Aku sedang menikmati pemandangan yang sangat indah di langit. Hanya hewan-hewan yang memakai gelang-gelang ini yang dapat melihat apa yang sedang terjadi di langit. Jawabkan kisah mengagumi keindahan langit. Ketika mencobanya, tanya harimau yang mulai terkena perangkap Kancil. Dengan hati senang, Kancil lalu memasakkan gelang-gelang itu. Harimau dimintanya untuk duduk dan melipat tangan dan kakinya agar Kancil mudah memasakkan gelang-gelang itu. Harimau menurutinya hingga banyak sekali gelang-gelang rotan yang ada di tubuhnya. Kini ia tidak dapat bergerak. Cara Kancil itu pun berhasil mengamankan ikan. Setelah dirasa cukup, rombongan itu pun pulang ke rumah. Namun mereka saling bertengkar mengenai pembagian ikan. Hewan yang berbadan besar meminta bagian yang lebih banyak. Namun Kancil tidak setuju dengan usul itu. Dengan cerdik, dia selalu melompat dan menandakan ada tanda bahaya kepada teman-temannya. Rombongan itu pun panik dan berlari sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri. Akhirnya tersisa tinggal si Kancil dan Kura-Kura yang lambat. Mereka pun berjalan pulang sambil membawa ikan yang banyak. Sekian cerita dari kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Amalia. Nama saya Muhammad Zafir Hidayat. Nama saya Rahmat Hidayat. Nama saya Jenis Dermawan. Saya Naudi Azhar. Nama saya Lokada Brahjon. Nama saya Abdul Rehan. Nama saya Sri Mutia. Saya Jumani. Kami dari kelompok 3, kelas 1, SMP Negeri 8 Bogor akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kancil dan Kura-Kura. Kancil memiliki seorang sahabat yakni seekor kura-kura. Pada
pada suatu ketika mereka pergi ke sebuah danau untuk menangkap ikan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan kijang. Ternyata kijang ingin ikut serta dalam perjalanan itu. Kancil dan kura-kura memperbolehkannya dan mereka bertiga pun berjalan menuju danau. Ketika tiba di sebuah bukit, mereka bertemu dengan rusa. Ternyata rusa juga ingin ikut. Selanjutnya ketika tiba di sebuah lembah, mereka bertemu dengan babi hutan. Babi hutan itu meminta izin untuk ikut bergabung bersama. Rombongan ini pun berjalan bersama. Ketika sampai di sebuah bukit, mereka bertemu dengan beruang yang juga ingin bergabung bersama. Akhirnya mereka berenam lalu melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan kerbau, badak, dan gajah yang juga ingin bergabung bersama. Akhirnya mereka bersepuluh berjalan bersama menuju danau. Sekuat tenaga beruang berusaha melawan harimau, ia kalah. Ikan-ikan itu pun dimakan habis oleh harimau. Hari-hari berikutnya, rombongan itu menugasi gajah, banteng, badak, kerbau, babi hutan, rusa, dan kijang untuk melawan harimau. Namun, semua hewan berbadan besar itu tetap kalah melawan harimau. Kini giliran Kancil yang bertugas menjaga ikan-ikannya. Sebelum teman-temannya pergi menangkap ikan, Kancil pun meminta mereka untuk mengumpulkan rotan sebanyak-banyaknya. Rotan itu kemudian dipotong kira-kira 1 hasta. Ketika teman-temannya pergi, Kancil kemudian membuat gelang kaki, gelang lutut, gelang badan, hingga gelang leher dari rotan-rotan itu. Setelah gelang-gelang itu tadi, Kancil kemudian mengenakannya sambil sesekali menghadap ke langit. Kancil memperhatikan langit yang penuh kekaguman, seolah-olah ia sedang menikmati pemandangan yang sangat bagus. Tak lama kemudian, datanglah harimau. Harimau heran melihat tingkah laku Kancil dan berpegang total habis itu. Sedang apakah Kancil? Banyak sekali rotan di sini. Untuk apa rotan ini? Tanya harimau kemudian. Aku sedang menikmati pemandangan sangat indah di langit. Hanya hewan yang memakai gelang-gelang ini yang dapat melihat apa yang sedang terjadi di langit. Jawab Kancil sambil terus berpura-pura menikmati keindahan langit. Bolehkah aku mencobanya? Tanya harimau yang mulai terkena perangkap Kancil. Dengan hati senang, Kancil lalu memasang gelang-gelang itu. Harimau dimintanya untuk duduk dan melipat tangan dan kakinya agar Kancil mudah memasangkan gelang-gelang itu. Harimau menurutinya hingga banyak sekali gelang-gelang rotan yang ada di tubuhnya. Kini ia pun tidak dapat bergerak. Cara Kancil ini pun berhasil mengamankan ikan-ikan. Setelah dirasa cukup, rombongan itu memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun mereka saling bertengkar menyusun bagian ikan. Hewannya berbadan besar meminta bagian lebih banyak. Kancil tidak setuju itu. Ia selalu melompat dan memberi ada tanda bahaya kepada teman-teman. Namun mereka saling bertengkar mengenai pembagian ikan. Hewannya berbadan besar meminta bagian lebih banyak. Kancil tidak setuju. Ia selalu melompat dan memberi ada tanda bahaya kepada teman-teman. Rombongan itu pun panik dan berlari sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri. Kemudian tersesat tinggal Kancil dan si kura-kura yang lambat. Mereka pun pulang dan sambil membawa ikan yang banyak. Mereka berjalan pulang sambil membawa ikan yang banyak. Demikian cerita dari kami dan kami akhiri dengan